anjing goblok apa ngomongnya kasar sekali. Jangan angkat lagi Gus-Gus sembarangan, jangan angkat lagi orang-orang ke ruang publik hanya gara-gara dia hype. Skenario terbaik adalah jangan lagi jadikan Gus Miftah sebagai Gus. Jangan lagi melihat orang yang berbicara sebagai orang yang memiliki otoritas gitu. Jadi sekarang gini Kang, Gus Miftah, siapa yang ngangkat dia di posisi itu? Netizen. Padahal netizen tahu Gus Miftah itu kelakuannya seperti itu. Ketika misalkan cerita seperti ini bergulir, kita mengetahui track record Gus Miftah emang dari dulu kata-katanya begitu kasarnya. Goblok-goblok lah, lonte-lonte lah, lain-lain sebagainya. Netizen tahu sejak bertahun-tahun lalu. Dan mereka tetap menjadikan Gus Miftah itu sebagai orang yang dipercaya untuk jadi Gus. Lalu kenapa kalau misalkan sudah menjadi seperti itu kemudian dijatuhkan? Ini mirip sekali dengan kasus-kasus di Indonesia banyak ini sudah menjadi pola gitu. Misalkan ya, Akang ingat nggak dulu ada Ade Londok yang viral gara-gara ngejual ngejual cakwe yang di Bandung itu. Yang misalkan anjing goblok apa ngomongnya kasar sekali. Nah, itu ketika dia memviralkan kata-kata itu, pejabat-pejabat publik termasuk Kang Ridwan Kamil yang pada waktu itu menjadi wali kota itu mengangkatnya menjadi duta. Stasiun-stasiun televisi membawanya ke tempat ini, ke tempat siaran dan ditandemkan dengan komedian-komedian yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketika Ade Londok itu melakukan kesalahan, dijatuhkannya habis-habisan. Pertanyaan saya, siapa yang angkat dia ke ruang publik itu? Sama seperti Gus Miftah, dia sejak awal berperilaku seperti itu. Dia sejak awal memang seperti itu. Lalu kenapa tidak memposisikan dia sebagai orang yang biasa saja? Nah, ini kan sebenarnya kita menemukan banyak sekali orang-orang di Indonesia yang berperilaku yang seperti itu gitu. Kita yang angkat, kemudian kita dikecewakan, kemudian kita jatuhkan. Dalam skala yang lebih besar, Akang pasti ingat, ada presiden, namanya Jokowi. Dia diangkat gara-gara apa? Hype. Dia diangkat gara-gara hype. Dia diangkat gara-gara hype. Di Solo dia memerintah dengan sangat baik, kemudian secara prematur tiba-tiba diangkat ke Jakarta ketika beliau belum memiliki koneksi, belum memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Udah dari Jakarta dipaksakan pula untuk jadi presiden dalam situasi beliau sama sekali masih defisit kekuasaan, defisit koneksi pada waktu itu. Dipaksakan dia menjadi presiden prematur yang begini dan begitu. Setelah akhirnya Pak Presiden itu memiliki koneksi dan kekuatan, setelah dia memiliki power dan kekuasaan dan sebagainya, kemudian dia merajai, dihujatnya habis-habisan. Di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, itu beliau tuh dihujat habis-habisan sama netizen, berulang kali dihajar, termasuk juga sampai keluarganya. Pertanyaan saya adalah, yang ngangkat Jokowi itu siapa? Kenapa orang-orang begitu mudah hype gitu hanya gara-gara Jokowi kelihatan kayak orang kampung, kemudian wajahnya dianggap sebagai, wah ini adalah representasi dari rakyat, ayo kita dukung dan sebagainya. Ya kesalahannya adalah dari siapa yang ngangkatnya dia gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang ideal, mohon ke depannya jangan angkat lagi Gus-Gus sembarangan, jangan angkat lagi orang-orang ke ruang publik hanya gara-gara dia hype. Gitu, sesimpel itu kan. Jadi mari kita kembalikan otoritas pada orang-orang yang memang layak untuk itu, bukan gara-gara dia seru, gara-gara dia rame. Nah sekarang dia dijatuhkan, ya sudah dia dijatuhkan. Cuman ya kalau misalkan mau dijatuhkan, kalau misalkan dia mau diberhentikan juga ya silakan saja. Tapi siapa juga yang mengangkatnya? Makanya saya bilang kalau misalkan dia sudah ada di ruang publik, dia sudah menjadi langsung atasan presiden, begini dan begitu, kemudian ada kasus yang seperti ini, dia diangkat jadi presiden, dia diangkat jadi utusan presiden itu kan sebenarnya adalah gara-gara kemampuan dia untuk bisa berkoneksi dengan masyarakat. Jadi dia diharapkan menjadi jembatan antara atas dengan bawah gitu. Dan jembatan itu ya mungkin harus dengan bahasa yang seperti itu karena memang tongkrongan kita ngobrolnya seperti itu gitu. Intinya adalah setiap orang bebas berbicara, tetapi setiap pendengar wajib menjadi skeptis gitu. Jadi Gus Miftah bebas ngomong kayak gimana pun, tapi yang menilainya itu sebenarnya adalah pasarnya. Jadi yang salah itu adalah pasarnya. Kalau misalkan ada sebuah produk yang dilemparkan ke pasar, setiap pabrik bebas untuk menggelontorkan produknya ke pasar. Bebas. Mau bagus, mau jelek itu bebas.
Yang menjadi tidak bebasnya itu adalah ini si konsumennya mau menerimanya atau tidak gitu. Jadi beban itu diserahkan sebenarnya kepada konsumennya. Nah, kalau misalkan di Indonesia ada perlindungan, ada ya BPOM dan lain sebagainya, ya memang, tapi ya tentu saja masalah BPOM dan lain sebagainya itu juga muncul sebagai tuntutan dari masyarakat, bukan tuntutan dari produsennya gitu. Itu BPOM itu adalah perwakilan dari konsumen, bukan perwakilan dari produsen gitu. Ya, jadi setiap ceramah, setiap basa-basi dan sebagainya, ya orang ngomong silahkan, tapi apakah orang itu akan menjadi panutan atau tidak, apakah informasi yang diajukan itu akan diterima atau tidak, ya itu diserahkan kepada orang yang mendengarnya. Jadi mari kita menjadi pendengar yang skeptis, bukan menjadi pembicara yang dibatasi.